Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara. Di video kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Yuk sama-sama kita simak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada namanya istilah narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa yang baku, santun, pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicara. Jika ingin melakukan wawancara, perhatikan narasumbernya. Cari narasumber yang sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya, jika kita ingin wawancara tentang kesehatan, maka narasumber yang diwawancarai adalah dokter, bidan, atau ahli kesehatan. Jika kita ingin wawancara tentang kependidikan, maka yang diwawancarai adalah seorang guru atau kepala sekolah dan ahli-ahli lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara. Yang pertama, tentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus pada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Selanjutnya, menentukan narasumber. Selanjutnya, lakukan wawancara. Lalu, mencatat hal-hal penting dari narasumber. Yang terakhir, buat laporan dan kesimpulan dari hasil wawancara yang diperoleh. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W1H. Adalah what, artinya apa, kemudian when, kapan, W yang ketiga where, di mana, W yang keempat who, artinya siapa, dan W yang kelima adalah why, mengapa, dan H adalah how, bagaimana. Berikut ini adalah salah satu contoh penggunaan pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W1H pada pedagang atau pengusaha kue donat. Kapan Bapak mulai membuka usaha ini? Apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pengusaha kue donat atau doken kentang? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik membeli? Siapa saja yang membantu Bapak dalam menjalankan usaha ini? Di mana saja Bapak membuka cabang doken ini? Itulah tadi beberapa contoh pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan sebelum wawancara, jangan lupa untuk mengurutkan terlebih dahulu pertanyaan.
Tujuannya agar saat wawancara kalian tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Selain itu, agar wawancara berjalan dengan teratur dan terarah. Langkah terakhir dalam proses wawancara adalah membuat laporan wawancara dan kesimpulan. Adapun contoh format wawancara, kalian bisa lihat di sini atau bisa dibuka bukunya halaman 26. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan saat wawancara. Pastikan kalian sudah buat janji dan kesediaan narasumber ya. Lalu, perkenalkan diri saat wawancara. Setelah itu, pamit dan ucapkan terima kasih setelah wawancara. Dan meminta maaf apabila ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di portofolio. Assalamualaikum.